Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Venisa Indah Fatma. Nah, hari ini Podschool kita kedatangan tamu spesial dari Bapak Kapolsek Purwoharjo. Selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Budi ini selaku Kapolsek Purwoharjo yang pagi ini menjadi pembina apel di SMA PGRI Purwoharjo. Baik Bapak, untuk podcast atau Podschool kali ini saya akan menanyakan pertanyaan seputar tentang kenakalan remaja. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak apa yang dimaksud kenakalan remaja? Baik, kenakalan remaja menurut kami adalah suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh generasi muda ataupun mungkin orang yang melanggar suatu aturan, baik itu aturan sekolah, aturan pemerintah. Makanya tentunya kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, termasuk hari ini, pagi ini kita datang ke SMA PGRI untuk sama-sama memberikan edukasi, pemahaman untuk adik-adik tidak melakukan suatu pelanggaran. Berkegiatan tentunya harus melalui proses atau perizinan. Bertujuan apa? Izin itu dilakukan supaya sama-sama nanti kegiatan itu bisa diayomi, diawasi, biar tidak terjadi di kenakalan-kenakalan yang dilakukan. Mulai terjadi pengeroyokan, ya ekses dari suatu kegiatan pasti akan berakibat apabila tidak berizin ya negatif. Pengeroyokan, ada korban. Yang kedua, suatu pergaulan yang mungkin tidak dilakukan secara betul antara mungkin laki perempuan, itu juga termasuk kategori kenakalan remaja. Mereka berhubungan di luar nikah tentunya tidak boleh, itu juga kenakalan remaja. Baik itu juga mungkin ada penyalahgunaan narkoba, ya, konsumsi miras, termasuk knalpotbrong yang tadi itu kita sampaikan, itu juga kategori kenakalan remaja. Apabila kita melakukan hal tersebut, dimungkinkan juga nanti akan menghambat karir, cita-cita yang harus adik-adik raih, seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk sanksi sendiri, kalau boleh tahu apa saja sanksi yang diberikan kepada remaja-remaja yang melanggar kenakalan remaja tersebut? Kenakalan remaja itu adalah kenakalan suatu pelanggaran. Satu contoh ya, adik-adik melakukan kenakalan atau pelanggaran itu minum minuman keras ya, di pinggir jalan. Akhirnya bisanya itu adalah suatu pelanggaran. Bisanya kita amankan, kita tipiring, sidang, hanya tindak pidana ringan itu denda. Tetapi saat adik-adik melakukan suatu kenakalan remaja berupa pelanggaran, bisa terjadi pidana. Suatu pelanggaran itu minum, mabuk, akhirnya terjadi pengeroyokan, meninggal, itu pidana. Berarti terjadi pidana, bisa dihukum itu tadi. Jadi ekses dari kenakalan remaja ya, berawal dari minuman keras, akan berakibat dari tindak pidana, seperti itu deh. Jadi untuk umurnya sendiri atau ada minimal maksimal untuk tindakan pidana tersebut? Pidana tentunya mengatur adalah undang-undang yang dilanggarnya. Kalau hanya itu tadi pelanggaran atau pelanggaran berupa minuman keras kan hanya teguran, nanti kegiatannya kan tipiring ya. Tapi apabila nanti suatu saat remaja itu mabuk melakukan pembunuhan, itu terjadi pembunuhan, berarti pidana. Nah, itu ancaman hukumnya biar di atas 5 tahun. Jadi bagaimana untuk tindakan Bapak selaku Bapak Kapolsek Purwoharjo untuk memilih? Ya. Baik, upaya kami bersama rekan-rekan Babi Katimas ya, tentunya Kapolsek bersama jajaran ya. Di situ ada Kapolsek, ada Kanit Bimas, ada Kanit Patroli ya. Kita secara bersinambungan melakukan baik patroli ya. Patroli yang kita lakukan baik itu siang atau malam, melihat kita jam-jam rawannya ya. Anak-anak atau adik-adik kita yang kategori remaja ya, melakukan kegiatan yang kontraproduktif ya. Suatu contoh, mereka nongkrong, yang tadi kita sampaikan, nongkrong di warung kopi ya. Tetapi yang diminum bukan kopi, tapi minum, konsumsi minuman keras. Nah, minuman keras kategorinya hanya suatu tindakan pelanggaran, tidak bisa dipidana ya. Tetapi
apabila itu dibiarkan, tidak kita lakukan edukasi, tidak kita lakukan patroli, itu akan berakibat dari suatu kejadian atau tindak pidana. Jadi bisa pemerasan, pasal bisa terjadi lagi pembunuhan ya, atau pengeroyokan seperti yang kemarin itu. Makanya kegiatan-kegiatan itu apabila tidak kita lakukan upaya-upaya Dikmas, kayak kita hari ini datang ke SMA PGRI, tentunya berdasarkan kegiatan-kegiatan kejadian yang dilakukan anak-anak, adik-adik remaja, yaitu tadi suatu kenakalan ya, kenakalan remaja berakibat kepada tindak pidana ya, seperti itu. Jadi seperti ini Pak, kami kan termasuk, saya juga termasuk remaja yang masih ingin mencoba hal baru dan juga bergaul untuk teman-teman yang seumuran kami juga. Jadi bagaimana tindakan yang harusnya saya lakukan dan teman-teman agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut. Baik, makasih. Jadi adik-adik yang masih mungkin selalu berinovasi ya, inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tentunya harus selalu meminta bimbingan arahan dan tentunya menghadirkan petugas-petugas atau mentor-mentor yang biar tidak salah jalan. Pergaulan-pergaulan yang ada harus kita jadikan suatu hal yang harus kita batasi antara kegiatan-kegiatan yang berawal, contoh kegiatan pramuka ya yang ada di sekolahan, itu berkegiatanlah dengan batasan waktu dan tentunya dengan panduan dari pembina ya, seperti itu. Jadi seberapa penting dan juga bagaimana peran orang tua terhadap kenakalan remaja seperti ini? Baik, orang tua menurut kami sangat penting saat beliaunya atau anak-anak ada di rumah ya, itu menjadi sangat memungkinkan bisa membentuk karakter dari anak-anaknya yang tetapi saat di sekolah menjadi tanggung jawab dari sekolah. Kita juga kepolisian juga selalu memberikan meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu. Tapi apa-apa yang tidak boleh, hal-hal yang mungkin terjadi di tempat kita atau mungkin di tempat lain akan kita jadikan bahan untuk memberikan pencerahan. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang ada di tempat lain biar tidak terjadi di tempat kita, tentunya akan kita berikan edukasi pencerahan kepada adik-adik atau masyarakat yang ada di wilayah Purwoharjo. Makanya kita melakukan patroli juga berdasarkan ANEF kejadian, baik itu kejadian di wilayah Purwoharjo ataupun Banyuwangi pada umumnya, agar tidak terjadi di wilayah kita. Ya, tadi suatu kenakalan remaja yang berakibat kepada terjadinya hamil di luar nikah, itu juga berawal dari kenakalan yang mungkin di luar pantauan baik orang tua atau sekolah. Jadi betul, makanya di era sekarang kita harus selain orang tua, guru dan adik-adik juga harus punya iman yang kuat. Kita punya iman yang kuat tentunya saat kita bergaul ya, tidak saat dilihat orang tua ataupun guru, tetapi kita bisa menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengibatkan menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Makanya Pak Polisi mengajak Pak Budi hadir itu tidak bisa selamanya kita bersama-sama ya, bersama-sama adik-adik sekolah, tapi saat mengingat kita harus menjadi polisi diri kita sendiri. Tidak karena ada petugas, tidak saat ada guru kita tertib. Ada atau tidak ada, tentunya kita bisa tertib. Menjaga diri kita. Bagaimana saya ngibatkan kemarin di sebelah sana itu, hargai diri kita. Bagaimana kita bisa dihargai, tentunya kita harus menjaga perlakuan, menjaga kita pergaulan ya. Bagaimana saat kita bersosial, bagaimana kita berteman, bagaimana saat kita dengan lawan jenis ya, itu seperti itu ya. Jadi sekarang kan ada yang bilang kalau berteman itu jangan pilih-pilih, semua harus ditemani. Tapi menurut Bapak bagaimana kalimat tersebut? Karena menurut saya kan lingkungan juga mempengaruhi tentang sikap kita ke kenakalan remaja tersebut. Baik, betul, kita tidak memilih teman, tetapi saat kita melihat
suatu pelanggaran itu tadi, pelanggaran pidana berawal dari pelanggaran ya tadi. Kita harus peduli sebisa mungkin, tetap kita temani, tetapi bukan kita biarkan. Nah, ya. Bukan kita biarkan. Soal teman kita dia selalu melakukan kegiatan kita yang kontraproduktif, ya, tidak bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak berupaya, upaya tidak harus ngasih tahu, tidak harus marahi, tidak harus ngomeli mereka, tapi memberikan informasi baik kepada mungkin bapak ibu guru, kepada kita juga boleh, perlu. Kalau jangan takut, makanya kepedulian dari masyarakat, ya, masyarakat termasuk adik-adik itu pelajar masyarakat. Saat melihat suatu pelanggaran, saat melihat kenakalan remaja, saat melihat suatu hal yang keluar dari aturan, itu namanya kenakalan ya. Baik itu aturan sekolah itu juga kenakalan ya, kenakalan. Silahkan disampaikan, Pak, si A seperti ini. Saat kepedulian itu timbul ya, timbul dari adik-adik, dari masyarakat yang ada yang melihat, tentunya hal yang kurang pas akan bisa dirubah menjadi baik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita, okay, untuk menjaga. Untuk selanjutnya, apa yang seharusnya kami lakukan dan orang tua lakukan untuk mencegah agar anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja? Kenakalan remaja berawal dari suatu tadi pelanggaran ya, pelanggaran yang kecil, bolos, ya, keluar dari aturan-aturan sudah baku. Ya, tentunya kami berharap kepada kepada orang tua juga ya, orang tua mengawasi putra putrinya. Sekolah juga demikian, membuat aturan-aturan yang seharusnya itu ditaati, baik itu aturan dari sekolah, mungkin sudah dibuat aturan-aturan dari keluarga, pasti punya SOP atau aturan supaya tidak anak-anaknya itu bisa mentaati seperti itu. Termasuk aturan pemerintah jelas ya, undang-undang apapun ada, baik itu yang mengatur larang-larangan kita konsumsi miras, narkoba, pelanggaran pidana yang terjadi, pengeroyokan itu pidana ya, berawal dari tadi ya, pelanggaran dari pidana itu tadi. Saat kita taat akan aturan-aturan yang ada, insya Allah kita akan selamat dari hal-hal yang tadi itu kategori kenakalan remaja. Baik. Jadi yang seperti yang baru saja terjadi, yang marak pada belakangan ini, itu kan ada pengeroyokan. Nah, apa yang seharusnya saya lakukan atau anak-anak remaja lakukan ketika melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut? Kan secara seperti itu, kalau seperti itu pasti kita takut, atau kalau mau ikut-ikutan juga nanti pasti terjerumus juga. Terima kasih. Tapi kegiatan seperti itu tentunya pasti akan melibatkan suatu kelompok anak-anak muda yang begitu banyak, dan sangat membahayakan apabila adik-adik atau yang melihat. Yang kami harap adalah memberikan informasi ya sesegera mungkin. Kejadian seperti itu bukan kejadian yang langsung besar, tetapi melalui proses tidak 1 jam, tidak 5 menit atau menitan, tapi hitungan minimal 30 menit atau 1 jam seperti itu. Jadi kami berharap untuk segera memberikan informasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang di situ, lebih bagus kepada kami ya, Polsek, karena kita juga selalu memberikan call center yang bisa cepat dihubungi ya. Kemudian kami juga setiap desa itu ada BPK Timas ya, yang bisa segera merespon apabila ada laporan. Tentunya kejadian seperti itu akan eksesnya besar saat tidak ada kepedulian dari masyarakat yang ada di situ. Jadi kepedulian dari masyarakat, baik tidak, kalau peduli itu tidak terbatas kepada umur, tetapi siapa yang melihat, yang bisa punya akses untuk memberikan informasi, itu akan bagus, akan bisa mencegah dari terjadinya kejadian pengeroyokan itu deh. Baik, jadi untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana pesan dan amanah dari Bapak untuk remaja-remaja yang akan menjadi atau melanjutkan generasi bangsa Indonesia? Baik, terima kasih kepada seluruh remaja yang nonton podcast ini ya. Tentunya mari kita menjadi pemuda-pemuda harapan
harapan bangsa. Dengan cara bagaimana? Kita melakukan peran masing-masing. Bagi adik-adik yang di lembaga pendidikan, tentunya mari kita belajar sungguh-sungguh, mentaati aturan sekolah, mentaati aturan pemerintah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan melakukan kegiatan yang kontraproduktif. Batasi waktu saat adik-adik di luar sekolah atau rumah. Saat sudah malam, tentunya kejadian-kejadian itu akan terjadi suatu tindakan-tindakan yang di luar aturan saat melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Silakan apa yang sudah diatur sekolah, apa yang diatur oleh pemerintah, kita lakukan suatu hal baik dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan bermanfaat, kita akan bisa meraih cita-cita harapan kita. Orang tua kita berharap pasti kita menjadi orang-orang sukses, tetapi saat tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita selalu melanggar aturan, kita tidak akan bisa meraih apa yang diharapkan. Kalau seperti itu. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari Podschool hari ini adalah jaga sebisa mungkin diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang akan berujung kita menjadi rugi dan juga merusak masa depan kita. Terima kasih untuk Bapak Budi sudah datang di Podschool kami. Untuk selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.